Halo, selamat malam anak-anak pemuda-pemudi. Apa kabar hari ini? Jadi, Kakak berharap kabar anak-anak pemuda-pemudi Gereja Presbyterian tetap dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Walaupun di tengah-tengah kondisi saat ini ya. Baik, kita bertemu dalam video ini mungkin sudah 2 minggu, 2 minggu ya. Ya, kayaknya tidak ada video ya untuk ibadah pemuda. Namun untuk Sabtu ini kakak akan mencoba memberikan firman Tuhan walaupun kita tidak berada di satu tempat. Namun biarlah melalui link ini tetap membuat anak-anak pemuda jangan lupa ya untuk tetap bersekutu bersama dengan Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, kakak rindu kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah yang kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terkhususnya buat pemuda-pemudi saat ini, yang dimana dengan kondisi saat ini, yang tidak memungkinkan kami bisa bersama di satu tempat, di gereja, dalam ibadah pemuda, namun Tuhan tetap memberkati setiap pemuda-pemudi. Bapak, pada saat ini dimanapun anak pemuda-pemudi berada, dimanapun mereka menonton video ini, membuka video ini, bahkan mendengarkan video ini, biarlah Engkau memberkati apapun yang menjadi pergumulan mereka. Biarlah Engkau memberkati apapun yang menjadi cita-cita mereka. Dan biarlah Engkau memberkati setiap apa yang mereka rangkaikan dalam doa mereka di hadapan Engkau. Bahkan di tengah-tengah kondisi saat ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memproteksi setiap anak pemuda-pemudi dimanapun berada, baik yang statusnya masih pelajar, statusnya yang saat ini pekerja, biar Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Allahku. Kami rindu saat ini bersama-sama bersekutu bersama dengan Engkau. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kali ini yang anak-anak pemuda-pemudi dengar bisa menjadi hikmat, bisa menjadi kekuatan, sehingga setiap pemuda-pemudi bisa memiliki sikap yang mengubah keadaan mereka karena Engkau. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berbicara bagi setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Beri hikmat bagi mereka sehingga mereka setelah menyelesaikan menonton video ini, mereka diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka menangkap pesan yang ingin Tuhan sampaikan bagi mereka pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Baik, video kita kali ini, atau pemberitaan firman Tuhan kita kali ini, bertema sikap yang mengubah keadaan. Nah, hari ini Sabtu 30 Mei 2020. Sikap yang mengubah keadaan. Sikap yang dimiliki seseorang dapat mengubah keadaan. Benar nggak? Kalau sikap yang dimiliki seseorang itu dapat mengubah keadaannya. Mau dia malas, mau dia rajin, itu dapat mengubah keadaannya. Nah, lalu jika demikian, apa yang dimaksud dengan sikap? Nah, coba berpikir sejenak. Apa yang dimaksud dengan sikap? Sikap merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meresponi apa yang dijadikan Tuhan, sehingga kita memperoleh penggenapan akan janji-janji Allah. Melalui sikap, seseorang dapat menentukan sebaik apa yang dapat ia lakukan. Sekarang masalahnya adalah bagaimana agar sikap kita dapat mengubah keadaan. Nah, yang pertama ini, harus optimis, bukan menjadi pesimis. Harus memiliki sikap yang mau mengatasi keadaan, bukan menyerah dengan keadaan, ya. Juga harus memiliki sikap bermegah atau merasa senang dan bahagia. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau.
Nah, berbahagialah engkau yang menghadapi setiap ujian yang Tuhan berikan. Nah, karena apa? Karena ujian yang Tuhan berikan itu tidak akan di luar batas kemampuan kekuatanmu, karena Tuhan tahu batas kemampuan kita. Jadi kita harus bersikap bahagia, bermegah, merasa menang dalam situasi kondisi, terkhususnya pada saat ini kondisi virus corona yang saat ini kita hadapi di negara kita, bahkan mungkin di beberapa negara yang saat ini sangat sulit untuk mereka bisa bertemu satu dengan yang lain, namun tetap mereka bermegah, merasa menang karena Allah yang mengatakannya. Baik, yang keempat, kita harus juga memiliki sikap yang memberi kekuatan kepada orang lain. Jadi ketika kita bisa bermegah, kita bisa menang, kita bisa merasa berbahagia, kita juga harus transferkan kepada orang lain. Kita salurkan juga kepada orang lain dengan kata-kata yang menguatkan, dengan hiburan, bahkan yang lain yang bisa kita lakukan untuk memberi kekuatan kepada orang lain. Dan dengan demikian kita akan memperoleh penggenapan janji Allah. Nah, Mazmur pasal 34 tadi kita mau menyebutkan dengan jelas, itu menyebutkan tentang keadaan Daud pada waktu itu. Keadaan Daud yang bagaimana? Keadaan Daud yang dalam masa kesengsaraan ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh Raja Daud. Nah, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Pada waktu itu Daud belum memiliki banyak pengikut, sehingga ia merasa ketakutan. Hidup terasa terasingkan di negeri orang, sehingga ketika berada di depan Abimelek, dia berpura-pura menjadi gila. Lalu seringkali kita juga mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud. Benar nggak? Ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan, atau kesulitan, kita merasa bahwa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Nah, kekuatan kita menjadi hilang. Kita menjadi rasanya hambar, seperti orang gila. Bahkan jiwa dan iman kita tergoncang karena keadaan yang kita alami. Tapi kakak percaya anak-anak pemuda-pemudi pasti memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap ujian yang Tuhan berikan, khususnya saat ini di tengah-tengah situasi virus corona. Lalu, dalam keadaan seperti itu, bagaimana kita bisa memperoleh jalan keluar? Nah, kita mau belajar. Dalam keadaan seperti itu, sikap apa yang penting yang harus kita miliki? Karena apa? Karena sikap seseorang dapat menentukan sebaik apa dan yang dapat ia lakukan. Nah, mari kita belajar dari sikap Daud melalui nats ini. Kita akan belajar dari nats ini, sikap yang mengubah keadaan. Kita lihat dari Daud. Pertama, dia memiliki sikap optimis. Ini adalah sikap yang ingin Daud perlihatkan. Sikap ini, yang pertama ini adalah sikap yang Allah mau kita teladani dari seorang Daud. Bahwa seorang Daud ketika dia mengalami pergumulan, dia memiliki sikap yang optimis. Dikatakan di ayat yang 2-5, anak-anak pemuda bisa membaca Alkitab juga. Jadi sekalian ketika mendengarkan, siapkan juga ya Alkitabnya ya, agar bisa sama-sama kita mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Berhasil tidaknya seseorang itu ditentukan oleh sikap. Jadi yang pertama yang kakak bilang tadi adalah sikap itu bisa menentukan keadaan. Ada orang yang memiliki sikap optimis, tidak mudah menyerah. Benar nggak? Nah, jadi nanti termasuk yang mana anak-anak pemuda ini ya? Nanti coba dilihat-lihat ya. Nah, orang yang memiliki sikap optimis dan tidak mudah menyerah ini adalah orang yang pasti memperoleh jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Karena apa? Karena optimisnya itu, karena dia tidak mudah menyerah untuk menghadapi setiap pergumulan dia, setiap masalah-masalah yang dia alami. Karena apa? Karena dia tahu janji Tuhan bahwa dia tidak akan pernah sendiri. Karena apa? Karena dia tahu janji Tuhan, setiap ujian itu tidak akan di luar batas kemampuannya. Ada lagi yang kedua, ada orang yang memiliki sikap pesimis dan mudah menyerah. Nah, yang bagaimana orang ini? Orang seperti ini tidak akan memperoleh jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Sebab apa? Karena dia sikapnya pesimis.
Karena sikapnya yang pesimis itulah dia tidak memiliki jalan keluar untuk menghadapi masalahnya. Nah, jadi ada dua tipe orang ini ya. Jadi kakak harapkan untuk setiap pemuda-pemudi menjadi tipe orang yang pertama ya, memiliki sikap optimis dan tidak mudah menyerah. Nah, ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan kedua ini. Coba dengarkan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Untuk ilustrasi yang menggambarkan dua sikap tokoh tadi yang Oke, dengarkan ya. Dua ember yang dipakai untuk menimba di sumur. Ember yang satu diberi nama ember optimis. Sedangkan ember yang satu lagi diberi nama ember pesimis. Setiap kali ember si pesimis ini dimasukkan ke dalam sumur, ia selalu mengeluh. Percuma saja masuk ke dalam sumur ini, sebab nanti kalau masuk sumur ini pasti kosong lagi. Keluar lalu masuk lagi dan kosong lagi. Ember si pesimis ini selalu berpikir, kalau dirinya masuk ke dalam sumur, pasti hasilnya selalu kosong. Akan tetapi, ember si optimis berpikiran sebaliknya. Dengan penuh semangat di atas, sebenarnya menggambarkan sikap kita sendiri. Sumur tidak berubah. Benar nggak? Sumur tidak pernah berubah. Tetapi ember itulah yang menentukan. Hidup ini memang ditentukan oleh Tuhan. Akan tetapi sikap kita juga turut menentukan baik atau tidaknya. Tuhan memberikan kebebasan bagi kita untuk menentukan sikap. Benar nggak? Kita mau menjadi anak yang baik atau anak yang tidak baik, itu Tuhan sudah berikan kebebasan, free will sama kita. Bebas kita menentukan. Jika kita mau menjadi baik, ya mendengar firman Tuhan, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak mau menjadi anak yang baik, pasti kita ogah-ogahan untuk membaca firman Tuhan, menuruti apa yang Tuhan mau. Nah, Tuhan juga sudah memberikan kemampuan dan kekuatan kepada manusia untuk melakukan sesuatu. Benar nggak? Ya kan? Nah, untuk itu marilah kita memiliki sikap yang optimis sambil meyakini janji-janji Allah bagi kita. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, ayat 15 sampai ayat 58 itu adalah janji-janji Allah bagi setiap orang yang memiliki sikap yang optimis. Nah, ada lagi nih sebuah cerita tentang contoh bagaimana kita menilai baik atau tidak baik kehidupan. Nah, ini ilustrasinya, coba dengar ya. Ada seorang kakek yang sudah pikun atau top, tua, ompong, pikun. Nah, ini kakak nggak ada menyinggung siapa-siapa ya, jadi jangan merasa tersinggung loh. Nah, kakek tua ini tinggal di rumah anaknya. Sang kakek sering dipermainkan oleh cucunya. Suatu hari, salah seorang dari cucu sang kakek mengolesi terasi. Tahu ya terasi ya? Nah, mengolesi terasi ke kumis sang kakek ketika sang kakek sedang tidur. Nah, begitu bangun, sang kakek berkata, "Kok kamarku bau terasi?" Nah, lalu ia pergi ke dapur dan bertanya, "Apa kalian membakar terasi?" Nah, dijawab sama anak-anak yang lain, "Tidak ada, Pak," katanya anak-anaknya. Lalu kata pembantu, "Kok bau terasi?" katanya lagi. Lalu ia pergi ke ruang tengah. "Kok bau terasi juga di sini? Siapa sih yang masak dengan terasi?" Nah, mungkin tetangga, pikir sang kakek. Lalu ia keluar dan bau terasi tetap tercium oleh sang kakek. Lalu sang kakek berkata, "Dunia sekarang bau terasi." Tentunya kita tahu bahwa dunia sebenarnya tidak bau terasi. Dan di dapur juga tidak ada yang memasak dengan terasi. Justru yang bau terasi itu adalah kumis sang kakek sendiri. Nah, cerita tadi itu seringkali menggambarkan sikap kita loh. Oleh sebab itu, marilah kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Meskipun keadaan begitu sulit sampai saat ini di tengah-tengah virus corona, nah, kita mau melihat ayat pertama itu menggambarkan, tetapi pada ayat kedua dan selanjutnya juga ada perubahan. Perubahan-perubahan sikap Daud. Sikap yang ingin mengatasi keadaan, walaupun Daud di tengah-tengah kondisinya yang saat ini dikejar-kejar oleh
anaknya sendiri. Sampai apa? Sampai dia harus berpura-pura gila. Tapi kan di ayat selanjutnya nanti akan dijelaskan bahwa sikap Daud ingin mengatasi keadaannya. Jadi ini adalah ilustrasinya ya, bagaimana sikap yang harus kita miliki. Dan kakak yakin percaya anak-anak pemuda pasti memiliki sikap yang luar biasa. Sikap yang mengubah keadaan. Yang kedua, memiliki sikap ingin mengatasi keadaan. Benar nggak? Memiliki sikap mengatasi keadaan itu di ayat yang kedua. Bisa dibaca ya di ayat yang kedua ya di Alkitabnya. Nah, kakak kasih waktu sebentar baca ayat yang kedua saja. Nah, sikap yang kedua ini adalah sikap ingin mengatasi keadaan. Walaupun di ayat pertama tadi seorang Daud merasa sampai gila karena keadaannya, dia harus berpura-pura gila. Namun di sini Daud di ayat yang kedua dia ingin mengatasi keadaannya. Nah, meskipun Daud merasa tertekan, Daud tidak menyerah. Dia segera mempunyai kehendak yaitu memuji Tuhan. Benar nggak? Itu berarti Daud ingin mengatasi keadaannya. Keadaan yang dialaminya, keadaan yang sulit. Wah, di tengah tertekan, Daud tidak mau menyerah sampai dia mau memuji Tuhan. Kita bisa lihat, kata aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Coba perhatikan di ayat yang kedua itu. Ini berarti Daud menunjukkan sikap tetap mau bersyukur dalam keadaan apapun yang dia alami. Dan ini juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Daud tidak menyerah dalam keadaannya, tapi dia percaya bahwa Allah akan memberi kekuatan dan jalan keluar pada saat ia memuji Tuhan. Nah, anak pemuda-pemudi juga harus memiliki sikap Daud seperti ini, yaitu ingin mengatasi keadaan. Walaupun di tengah-tengah kondisi yang saat ini yang tidak diizinkan untuk berkumpul, tidak diizinkan untuk bersama-sama, beramai-ramai, namun tetap di rumah kita bisa memuji Tuhan. Kita mau menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tak percaya kepada Tuhan. Dengan demikian hendaknya juga kita menunjukkan sikap yang ini. Mau bersyukur, memuji Tuhan, meskipun kita mengalami kesulitan. Kita juga tidak boleh menyerah, tetapi memiliki kehendak ingin mengatasi keadaan. Jangan kita larut dengan keadaan. Dan selanjutnya kita akan memiliki dan kita akan melihat dan belajar dari sikap Daud yang lain. Yang kedua yaitu sikap bermegah atau sikap menang. Sikap yang selanjutnya yang ketiga adalah memiliki sikap bermegah. Di ayat 3a, coba baca sebentar. Di ayat yang ketiga A, sikap Daud selanjutnya dapat dilihat di ayat 3a. Sudah selesai membaca di 3a? Karena Tuhan jiwaku bermegah. Nah, baca situ aja. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Apakah Daud sudah mengalami kemenangan atas pergumulannya sehingga ia mengatakan bermegah? Sudah belum? Jawabannya? Nah, tentu saja belum jawabannya. Kenapa? Apakah Daud masih merasa tertekan? Nah, Daud masih dalam keadaan tertekan. Namun, keadaan itu tidak membuat dia lengah, tidak membuat dia sedih, tidak membuat dia menjadi pasrah. Beda ya, pasrah dengan berserah. Nah, namun dia tetap mempunyai keinginan yaitu bermegah di dalam Tuhan. Meskipun ia masih dalam pergumulan. Berbahagia di dalam Tuhan di tengah-tengah kondisi pergumulannya. Pengenalan Daud terhadap Tuhan juga turut mendorong Daud tetap bersikap bermegah. Karena dia yakin bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi dia dalam menghadapi pergumulan. Nanti bisa dibaca ya anak-anak pemuda ya, pemuda-pemudi untuk membaca Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Itulah sebabnya Daud langsung menyatakan keinginannya di ayat 3a tadi. Aku hendak bermegah. Jadi kita juga harus memiliki sikap ketiga ini ya,
sikap bermegah. Lalu, bagaimana dengan sikap anak-anak muda? Apakah kita tetap menyatakan sikap bermegah meskipun dalam pergumulan, meskipun dalam situasi virus corona, meskipun dalam situasi yang kita harus di rumah, meskipun situasi yang kita jangan dulu untuk berkumpul, walaupun saat ini sudah ada kabar-kabar yang katanya sudah bisa melakukan aktivitas di luar. Nah, jika kita jujur mau menjawab, kita akan berkata, penderitaan datang seringkali berkata, aku menyerah. Kalau kita mau jujur, benar gak? Kalau penderitaan yang datang terus seringkali tanpa henti, kalau mau jujur, pasti kita akan berkata, aku mau menyerah, aku pasrah. Tapi beda ya, sekali lagi kakak informasikan, kakak kasih tahu, bahwa pasrah beda dengan berserah. Beda dengan aku menyerah. Kita baru bermegah kalau sedang mengalami kesuksesan, benar nggak? Keinginan yang positif perlu kita wujudkan dalam sikap jika kita ingin menang dalam pergumulan. Jika kita ingin berhasil, kita juga harus memiliki sikap orang yang berhasil. Meskipun keberhasilan itu belum tentu kita peroleh. Nah, apa rahasia kemenangannya? Ya, ini rahasia kemenangan Daud. Dia tidak mau menyerah. Dia mau mengatasi pergumulannya. Dia mau bermegah di atas pergumulannya. Dia mau menang atas pergumulannya. Itu rahasia Daud. Nah, sikap yang selanjutnya yang keempat. Sikap yang mengubah keadaan. Yang mau kita teladani dari seorang Daud, yaitu sikap memberi kekuatan kepada orang lain. Di ayat 3b sampai ayat 4. Coba baca sebelumnya. Kakak tunggu kasih waktu sebentar ya untuk baca ayat 3b sampai 4. Oke. Sikap Daud selanjutnya dapat kita lihat dalam ayat 3b sampai 4 yang berbunyi, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ayat tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan sikap memberi kekuatan kepada orang lain. Karena apa? Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Berarti apa? Mendengarkan apa yang kita sampaikan kepada orang-orang lain. Mungkin kata-kata penghiburan, atau mungkin misalnya kata-kata yang menguatkan, yang memotivasi. Sehingga apa? Sehingga timbullah sukacita. Nah, dalam hal ini Daud mengajak orang-orang yang tertindas untuk tidak menyerah dan tetap bersukacita memuji Tuhan. Dan Daud sendiri sebenarnya sedang dalam keadaan tertindas, namun dia tetap merasakan kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Sehingga apapun yang dia alami membuat kekuatan dia dapat mengajak orang-orang yang tertindas. Dan mungkin itu juga harus kita pelajari dari seorang Daud. Walaupun kita dalam keadaan lemah, kita dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang tidak berdaya sekalipun, ayo marilah kita memberikan kata kekuatan kepada orang lain. Mungkin bagi kita ketika kita menyampaikan sebuah kata, itu tidak bermakna. Tetapi ketika orang itu mendengarkan, mungkin itu bisa mengubahkan keadaannya. Jadi bukan hanya keadaan kita yang diubahkan, tapi keadaan orang lain pun kita bisa berubah. Tapi tetap dengan percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan memberi jalan keluar. Amin. Oke. Nah, kita sudah belajar 4 sikap tadi. Apa tadi yang pertama sikapnya tadi? Ayo. Ini kakak ulang ya, sikapnya yang pertama. Memiliki sikap optimis. Nah, yang kedua, memiliki sikap ingin mengatasi keadaan. Yang ketiga, memiliki sikap bermegah. Dan yang terakhir yang di ayat yang keempat, sikapnya memiliki sikap memberi kekuatan kepada orang lain. Jadi ini ada 4 sikap yang harus kita pelajari ya dari seorang Daud ketika dia
mengalami yang namanya pergumulan, mengalami yang namanya kesulitan. Bagaimana dengan anak-anak muda saat ini? Jika ada orang yang datang dalam kesulitan lalu minta tolong kepada kita, kepada anak-anak pemuda, apa yang menjadi responmu? Apa ini? Aduh, aku sendiri lagi butuh pertolongan, mohon maaf dulu ya. Atau ini, yang kedua, kita mencoba menghindar atau menolak memberi bantuan karena kita sendiri sedang dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Atau yang ketiga, sebenarnya kita bisa memberi pertolongan kepada orang yang mengalami kesulitan dengan memberi semangat atau mengalirkan kekuatan agar orang yang mengalami kesulitan tersebut tetap semangat dan yakin bahwa ia pasti menemukan jalan keluar dari kesulitan yang dialami. Nah, jika kita memberkati dan memberi penghiburan pada orang lain, kita juga akan memperoleh berkat dan penghiburan. Jadi jangan menjadi orang yang pertama dan yang kedua ya, tetapi kita mau menjadi orang yang ketiga, yaitu memberi pertolongan kepada orang lain yang mengalami kesulitan. Tidak harus memberikan dia secara materi, dengan memberikan dia semangat, mengalirkan kekuatan baru bagi dia, sehingga dia bisa mengalami yang namanya jalan keluar. Penghiburan. Oleh sebab itu marilah kita mulai mengubah pola hidup kita yang lama dan memberkati orang lain agar hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Ingat, sekali lagi, memberi pertolongan bagi orang lain bukan hanya sekedar materi loh, tetapi kata-kata motivasi, penghiburan juga sangat menolong orang lain ketika dia dalam mengalami yang namanya kesulitan. Lalu, apa janji-janji Tuhan ketika kita melaksanakan 4 sikap tadi, sikap yang mengubah keadaan tadi? Ada 8 janji Tuhan ya yang akan diberikan. Nah, sama halnya ketika Daud mendapatkan janji-janji Tuhan, kita pun bisa mendapatkan janji-janji Tuhan. Dan inilah kesaksiannya bagi kita, janji-janji Tuhan. Apakah itu? Yang pertama, janji Tuhan. Tuhan berjanji akan melepaskan kita dari rasa takut. Coba lihat di Alkitabnya, ayat 5b, apa yang dikatakan di situ. Hidup kita sering dikuasai rasa takut, benar? Atau kegentaran. Ada banyak orang yang merasa hidupnya bagaikan di penjara atau tidak bebas meskipun tidak berada dalam penjara. Benar nggak? Badan terasa lemah, kepala juga terasa sakit, semangat hidup tidak ada. Benar? Perasaan takut itulah yang membuat tubuh kita terasa seperti sakit, sehingga virus berpesta pora. Sebenarnya dalam tubuh kita sudah dipersiapkan kekebalan untuk melawan virus yang datang. Oleh karena itu, kita harus percaya pada Tuhan akan melepaskan kita dari rasa takut kalau kita benar-benar mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Jadi ingat janji Tuhan. Ia akan melepaskan kita dari rasa takut. Begitu juga dengan virus corona. Tapi jangan lantas memegang ayat ini dan kita seenak-enak kita pergi ke sana ke sini, kumpul dengan orang-orang banyak. Kan Tuhan janji akan melepaskan kita dari rasa takut. Jangan pakai firman Tuhan ini. Tapi apa? Tapi ketika kita mau menantikan janji Tuhan ini, kita juga harus melakukan yang terbaik. Yaitu apa? Dengan mengikuti protokol yang ada di tengah-tengah kondisi saat ini. Menggunakan masker bila kita memang harus keluar dari rumah. Mencuci tangan. Dan yang terlebih lagi, jangan dulu kumpul-kumpul. Dan tetap kita harus berserah dan percaya kepada Tuhan ya. Bukan pasrah. Oke, janji Tuhan yang kedua. Tuhan berjanji akan menyelamatkan kita dari kesesakan. Seperti Daud di ayat yang ke-7 dan di ayat yang ke-8. Bisa dibaca di ayat yang ke-7 dan di ayat yang ke-8 apa yang dikatakan di situ? Baca ya. Nah, Allah berjanji akan menyelamatkan kita dari segala kesesakan. Baik itu kesesakan jiwa, apapun, bahkan kesesakan karena kesalahan kita.
Meskipun demikian, ada satu hal yang perlu kita ingat, yaitu bila kita tidak menanggapi janji-janji tersebut dengan sikap, maka janji-janji itu hanyalah janji, tinggal janji. Makanya ada action yang dilakukan, ada hal yang harus kita lakukan. Kalau pasrah itu berarti kita tidak melakukan apapun, masa bodoh, atau kita akan bersikap pesimis. Tetapi kalau kita berserah, itu kita menjadi orang yang optimis. Kita melakukan apa yang kita bisa sambil kita berserah di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati. Janji yang ketiga, Tuhan akan berjanji akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita di ayat yang ke-8. Nah, ini harus diyakini ya, sebagai orang percaya ya, bahwa setiap apapun yang kita lakukan, dimanapun kita, ada malaikat Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Bagi orang yang percaya, ini kakak garisnya, bagi setiap orang yang percaya. Lalu, akan tetapi dalam kenyataan masih banyak orang Kristen yang masih kurang yakin akan penyertaan Tuhan. Nah, anak-anak pemuda-pemudi, bagaimana? Sudah yakin belum dengan penyertaan Tuhan? Atau masih ada yang memiliki rasa takut? Ingat, ketakutan jangan mengalahkan dirimu. Tapi ingat, harus yakin, kuasa atau roh yang ada padamu itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Jadi kita harus yakin bahwa kehadiran malaikat itu sangat dekat dengan orang-orang percaya. Karena apa? Karena setiap kita melangkah ada malaikat yang mengawal kita. Karena setiap kita kali berdoa ada malaikat yang menaungi kita. Dan Tuhan akan berjanji akan menjaga dari kita sampai selama-lamanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu di Mazmur pasal 21 ayat 3-8 bisa dibaca nanti ya. Itu janji Tuhan bagi setiap kita, akan menjaga kita. Oleh karena itu marilah kita menunjukkan sikap bahwa kita betul-betul percaya akan janji Allah. Dan malaikatnya akan menjaga kita. Amin. Nah, kita lanjut lagi, janji Tuhan yang selanjutnya yang keempat. Tuhan berjanji akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Itu di ayat yang ke-10. Nah, coba lihat ayat ke-10. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Asal apa? Asal kita menanggapi janji Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan sikap melakukan kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan anak-anak yang takut akan Dia. Jadi, ketika kita mau menantikan janji Tuhan ini yang mencukupkan kebutuhan kita juga harus melakukan kehendak Tuhan. Jadi, bukan hanya berdoa, tetapi kita harus melakukan. Nah, ini pertanyaannya untuk anak pemuda. Bagaimana anak-anak youth? Percaya nggak dengan hal ini? Kakak yakin percaya, anak-anak pemuda-pemudi pasti percaya akan janji Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Sebab sampai nafas kita sampai saat ini pun itu gratis loh. Nah, ini adalah janji Tuhan. Sudah pernah merasakan hal ini kan? Bahwa hal yang mungkin keadaan kita yang membutuhkan sekali, ketika kita berdoa, dicukupkan oleh Tuhan. Oke, next. Janji Tuhan yang kelima, yaitu memberikan kenikmatan dan panjang umur di ayat yang ke-13. Nah, Tuhan janji ini ya, memberikan kenikmatan dan panjang umur bagi setiap kita ya. Lalu, mengapa saya harus katakan kedua hal ini harus berdampingan dan seiring? Nah, ini alasannya. Iya. Nah, ini alasannya ya. Nah, akan tetapi Tuhan berjanji bagi setiap orang percaya akan memberikan kenikmatan panjang umur. Artinya apa? Artinya orang percaya akan dapat menikmati hidup dengan panjang umur. Janjinya yang ke-6, Tuhan berjanji akan mendengarkan doa-doa kita di ayat yang ke-16. Coba baca ayat 16. Nah, karena itu janganlah kita menjadi orang yang soal panjang pendeknya doa itu tidak menjadi ukuran. Tetapi ketulusan dan kesungguhan hati itulah Tuhan mau. Bagaimana kita berkomunikasi kepada Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tapi tetap ingat, tepat dan indah pada waktunya sesuai waktu Tuhan, bukan waktu kita. Oke, next. Janji Tuhan yang ke-7.
Tuhan berjanji akan memberikan penghiburan dan kekuatan di ayat yang ke-19. Nah, kehadirannya akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Oleh karena itu, dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 ini pun Tuhan mau mengatakan bahwa jika kesusahan dan penderitaan menimpa kita, datanglah segera kepadanya. Ia pasti akan menopang kita sehingga kita tidak akan jatuh. Dan yang terakhir, janji Tuhan. Bagi setiap kita orang percaya, ketika kita memiliki sikap yang mengubah keadaan, yang ke-8 yaitu Tuhan berjanji akan memberkati, Tuhan akan berjanji memberikan jalan keluar dan menghancurkan musuh-musuh kita. Itu bisa dilihat di ayat yang ke-17, 20 sampai yang ke-22. Memang akan ada banyak penderitaan dalam hidup ini. Namun meskipun demikian, Tuhan berjanji akan melepaskan kita dari semua itu dan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan kekuatan. Tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Dia akan menjaga dan menyelamatkan kita. Sehingga memperoleh kemenangan atas setiap penderitaan. Dengan demikian kita harus merasa bangga memiliki Allah yang luar biasa yang membela kita. Amin. Baik, kesimpulan firman Tuhan kita kali ini, yaitu yang pertama, ayo kita belajar memiliki sikap yang mengubah keadaan. Apa tadi mengubah keadaan? Yang pertama, sikap optimis, sikap ingin mengatasi keadaan, sikap bermegah atau berbahagia, dan memiliki sikap yang memberi kekuatan kepada orang lain. Jadi 4 sikap ini harus kita miliki ya. Agar apa? Agar sikap yang mengubah keadaan yang 4 ini itu bisa membuat menggenapi janji-janji Allah dalam kehidupan setiap kita. Apa aja itu? Yaitu Tuhan berjanji tadi ada 8 ya. Yang pertama ini, kedua, ketiga, keempat. Coba perhatikan tadi ya. Nah, ini adalah janji-janji yang akan ditepati oleh Allah menurut Mazmur ini ya. Yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Nah, nanti setiap ayat-ayat itu bisa dibaca lagi, dilihat lagi kembali ya di dalam Alkitab. Dan sampai jumpa pada video firman Tuhan kita Sabtu depan. Dan semoga setiap anak pemuda merasa diberkati oleh Tuhan dan mendapat hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan